Polrestabes Bandung, Jawa Barat menangkap selebgram karena mempromosikan judi daring di laman akun Instagramnya. Polda Gorontalo mendatangkan 1 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Iputu Adeade, seorang anak dari supir bus, dinyatakan lulus terpilih menjadi anggota Polri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 10 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, Polrestabes Bandung, Jawa Barat menangkap wanita berstatus selebgram berinisial RV 25 tahun karena mempromosikan judi daring di laman akun Instagramnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman mengungkapkan RV ditangkap berdasarkan hasil patroli siber. Modus operandi pelaku yakni menyebarkan link judi daring melalui akun Instagramnya dan mengajak para pengikutnya untuk ke situs judi daring. Tersangka diketahui sudah mempromosikan judi daring sejak 4 bulan lalu dan telah mendapatkan keuntungan mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Dan untuk total keuntungan yang didapatkan pelaku masih didalami hingga saat ini. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya akun Instagram tersangka, tautan situs judi daring, 1 unit ponsel, flash disk, dan rekening bank. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Modus dilakukan oleh si 500 sampai dengan 6.500.000. Sementara itu, Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Polri berhasil mengungkap peredaran narkoba dan menyita ribuan kilogram narkoba dalam rentang waktu 10 bulan. Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Polri berhasil mengungkap peredaran narkoba sejak September 2023 hingga Juli 2024. Adapun barang bukti yang berhasil disita diantaranya sabu seberat 4,4 ton dan ekstasi sebanyak 2.618.471 butir, kemudian 2,1 ton ganja, kokain seberat 11,4 kg hingga tembakau gorila seberat 1,28 ton. Selain itu, Satgas P3GN Polri berhasil menangkap hampir 38.000 tersangka narkoba. Dari total tersangka tersebut, 31.880 orang sedang menjalani proses penyidikan dan 6.314 orang lainnya menjalani proses rehabilitas.
Pada kesempatan ini, Kasatgas P3GN Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, terdapat 7 kasus besar dalam 2 bulan terakhir yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda jajaran. Sejak pembentukan Satgas ini, yaitu pada hari 1 September tahun 2023 hingga tanggal 9 Juli hari ini, 2024, Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran telah berhasil menangkap 38.194 tersangka. Sejak siaran pers kami yang terakhir yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 2024 sampai dengan saat ini ada beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran. Dari pengungkapan kasus tersebut dapat kami sampaikan bahwa kami telah berhasil menambah jumlah jiwa yang terselamatkan sebanyak 15,6 juta jiwa. Kasatgas P3GN Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, Polri siap menindak tegas siapapun yang terlibat narkoba dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba. Dari Jakarta, Ica Tanasya Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polisi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Fakfak, Papua Barat. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam press conference yang dilaksanakan Satreskrim Polres Fakfak di depan gedung Mapolres Fakfak. Satreskrim Polres Fakfak Ibtu Yansi mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 1 orang tersangka berinisial RT 23 tahun warga kampung Sangram, distrik Fakfak Timur Tengah. Modus operandi tersangka melakukan pencurian pada malam hari dengan mempersiapkan kunci cadangan untuk motor tersebut, kemudian melepas beberapa bagian motor tersebut bertujuan agar motor tidak dikenali. Dari kejadian ini, penyidik Satreskrim Polres Fakfak berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 buah obeng, 1 buah kunci ring pas ukuran 8 mm, 1 buah gagang kunci sok ukuran 10 mm, 1 buah kunci motor, 1 buah BPKB, 1 buah STNK. Dan akibat dari perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dan atau 362 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengeroyokan yang viral di media sosial. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priyaji menyampaikan penetapan ketiga tersangka ini didasarkan pada olah tempat kejadian perkara, petunjuk CCTV di area GOR dan pemeriksaan para saksi. Dengan penangkapan ketiga pelaku ini, Polres Kediri Kota akan segera menindaklanjuti secara hukum untuk memberikan keadilan bagi korban yang berinisial AK 21 tahun dan PT 22 tahun dan keduanya warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sebelumnya diketahui kasus penganiayaan terjadi di kawasan Jalan Gor Joyoboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Video pengeroyokan yang melibatkan pasangan suami istri ini sempat viral di media sosial. Para pelaku melakukan pengeroyokan karena korban memakai jaket yang mana diartikan oleh pelaku sebagai atribut dari salah satu perguruan silat lain. Dari situ pelaku berusaha untuk merampas jaket yang dikenakan korban dengan disertai kekerasan atau penganiayaan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Gorontalo mendatangkan 1 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Desmond Haryendro menyampaikan Polda Gorontalo meminta bantuan 1 unit helikopter dari Mabes Polri untuk memudahkan proses evakuasi korban longsor di Bone Bolango. Hal ini dikarenakan sulitnya medan serta hujan yang masih mengguyur wilayah Provinsi Gorontalo menjadi hambatan petugas untuk bisa sampai ke lokasi terjadinya longsor.
Satu unit helikopter yang didatangkan untuk evakuasi ini berjenis AW169 register P3304. Hingga saat ini total korban diketahui sebanyak 139 orang, terdiri dari korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat sebanyak 83 orang, dan korban yang masih dalam proses pencarian sebanyak 33 orang. Hingga saat ini, tim Disaster Victim Identification Polda Gorontalo masih melakukan proses identifikasi terhadap korban yang sudah ditemukan. Diimbau kepada keluarga korban yang ingin mengecek diharapkan membawa foto, sikat atau sisir yang terakhir digunakan, baju yang terakhir digunakan, kemudian pengambilan sampel DNA. Memori lain tidak ada. Yang itu anak saya. Ganti. Peserta didik Sespimti Dikrek ke-33 meluncurkan buku tentang Kapolri ke-5 Jenderal Hugeng Imam Santoso. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.